energi dari nasi itu dipakai buat angkat beban. Jangan dipakai buat ilo, oke? Kalau lu pakai buat ilo, ya lu bakal baring mulu. Nggak ada tenaga lu buat ibaratnya buat nge-gym. Halo semuanya, balik lagi di PFit. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas, kita udah capek ya ngurusin si kentung, ngurusin si buncit, capek. Sekarang kita urusin si ceking sekarang ya. Jadi ada yang email ke gua ya. Jadi emailnya kayak gini ya, kita langsung bacain aja emailnya. Nah, jadi email dari si Andre Maulana. Asik Bang Andre Maulana nih ya. Judulnya cara membentuk otot. Halo Bang Putra, kenalin saya Andre. Mau nanya lagi nih seputar carnivore diet. Apakah bisa carnivore diet ini membentuk otot dari badan yang kurus hanya pakai ayam paha, telur, plus minyak kelapa? Pakai nasi sedikit, dan kalau bosen ayam ganti pakai ikan. Saya nggak doyan daging. Umur saya 17 tahun, tinggi badan 170, berat badan 52. Saya juga ada program di gym 3 kali seminggu. Jadi menurut lu Bang, bisa nggak ya saya bentuk otot? Sebelumnya makasih Bang Putra. Jadi buat Andre ya, ini gue kasih tau dulu ya teman-teman ya, badannya dia kayak gimana, oke? Jadi ini teman-teman, si Andre mau ini ceritanya bentuk otot ya. Ntar gue cari dulu gambarnya. A few minutes later. Nah, ya, bisa lihat ya. Jadi di sini karena umurnya masih 17 ya, dan anjing itu gambar apa nih? Gambar bentuk gue ketahuan lagi. Ini tampak samping ya. Ini sebenarnya udah ada definisinya ototnya. Kalau lu lihat ya. Jadi di sini tuh lihat otot tangannya ya. Dia udah ada definisi ya. Ini enaknya, gue jelasin dulu ya. Ini enaknya kalau kita tuh kurus. Kalau kita kurus dan kita bentuk otot tanpa bulking ya, tanpa ibaratnya kita menggemukkan badan. Kalau kita misalnya kurus tanpa kita bulking ya, kita bakalan tetap ibaratnya punya abs, itu pertama. Kedua, kita bakalan ototnya kering, terlihat definisinya. Tapi kalau kita bulkingnya tuh bulking kotor, kayak adek gue nih sosokannya, jadi dia ngerasa bahwa dia tuh kurus. Nah, jadi dia tuh bulking mulu ya kan, bulking. Padahal ototnya belum kelihatan definisinya. Cuman dia mah pengen makan aja gitu, makan dia bulking. Nah, tapi kalau buat teman kita ini ya, si Andre, lu udah bagus, badan lu udah bagus. Yang kita harus lakuin adalah bentuk otot doang ya, dengan kalori maintenance. Mungkin kalau lu mau kalori surplus, mungkin 100 kalori aja, oke, supaya ada energi lebih untuk ngebentuk otot ya. Jadi ini tampak samping ya, lu bisa lihat ya. Nah, ini tampak depan nih. Nah, jadi ini kadar lemaknya, ini 16% ya, kira-kira ya, 16-17%. Jadi kalau lu turunin 2% aja lagi, lu bakalan kelihatan abs lu, atau six pack lu, oke? Tapi kalau lu turunin kadar lemak lu, nanti lu bakalan kurus banget. Jadi kita harus kasih waktu nih. Kasih waktu gimana? Kita harus bentuk otot juga, pada saat yang bersamaan juga, kita ngebakar lemak. Jadi itu namanya body recomposition. Tapi biasanya, kalau fitness influencer tuh nyaranin kalau badannya kayak lu, pasti disaranin tuh bulking. Ibaratnya kalori surplus 500 kalori misalnya, ya kan? Tapi nggak enaknya apa? Nggak enaknya nanti definisi otot lu tadi yang di tangan itu bakalan hilang. Kita bakalan kelihatan gede, tapi nggak ada kelihatan ototnya, nggak kelihatan shape-nya atau bentuknya. Nah, jadi saran gue adalah pertama, kalau kita mau bentuk otot itu harus dengan latihan beban ya, dengan latihan beban di gym, oke? Dan lu udah kasih tahu juga tadi 3 kali seminggu ya. Kalau menurut gue untuk pemula, oke, untuk ibaratnya yang baru-baru mulai nge-gym ya, kayak badan lu itu, kalau 3 kali seminggu doang itu nggak bisa, oke? Itu nggak bakal bisa ngebentuk otot. Kenapa? Karena prinsipnya adalah gini. Kalau lu tonton video yang ini, prinsip kita ngebentuk otot adalah kita harus latih bagian otot kita 2 kali seminggu. Kalau kita misalnya latihan 3 kali doang, misalnya nih Senin kita latihan dada, Selasa kita latihan punggung, Rabu kita latihan kaki, udah habis itu kita nggak latihan lagi. Atau misalnya selang-seling, Senin kita latihan dada, terus besok kita capek, besok kita capek kan, besok lagi kita latihan punggung segala macam, besoknya lagi istirahat segala macam. Jadi cuma 3 kali. Nah, itu bakalan nggak optimal kalau ngebentuk ototnya. Kalau buat pemula. Tapi kalau buat pemula, biasanya latihannya tuh 4-6 kali seminggu, dan usahain di bagian ototnya itu 2 kali seminggu lah dilatihnya. Oke. Kalau lu mau tahu penjelasan lebih lengkap, lu bisa tonton video ini aja. Oke, lu tonton video ini. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, pola makan. Badan lu itu, kalau lu misalnya pola makannya proteinnya dicukupin, terus ibaratnya lu ada konsumsi lemak hewani dari daging sapi misalnya. Tapi kan lu bilang nggak makan daging ya. Ya udah lu makanin dari telur aja. Atau lu dapat lemak hewani itu dari butter. Oke, butter atau dari minyak kelapa. Tapi minyak kelapa gua nggak saranin, itu cuma masak doang ya, buat masak doang. Tapi kalau bener-bener testosteron ya, yang ngedrive kita untuk nge-gym segala macam, itu adalah lemak hewani. Lu bisa dapetin dari paha ayam ya, dari lemak di ayamnya itu, atau di ikan. Tapi biasanya sih karena lu nggak suka daging, udah di paha aja, paha sama telur, kuning telurnya. Oke, jadi itu, jadi pola dietnya lu harus benerin. Yang kedua, tadi kan lu bilang kan boleh nggak namain nasi? Boleh. Kalau buat orang-orang kayak lu ini, sebenarnya nggak masalah makan nasi, asalkan nasinya, energi dari nasi itu dipakai buat angkat beban. Jangan dipakai buat ilo, oke? Kalau lu pakai buat ilo, ya lu bakal baring mulu, nggak ada tenaga lu buat ibaratnya buat nge-gym. Atau lu mau ganti tuh jamnya ya kan, nge-gymnya lu pagi, ngelakuin yang kegiatan apa yang kenikmatan instan tuh malam ya. Anjing, enggak gua nggak nyaranin itu ya, jangan ntar pada marah ya kan. Jadi intinya kita harus makan protein yang cukup 2 kali berat badan kita ya. Misalnya lu berat badannya tadi berapa nih, 50-an gitu ya, kaliin 2 aja, jadi 100 gram.
kebutuhan protein lu sehari-hari. Terus sisanya lemak hewani yang cukup ya, yang cukup aja, sama karbohidrat juga yang cukup, jangan kelebihan. Jadi lu harus sesuaiin sama kalori maintenance lu. Atau kalau lu mau kalori surplus, jangan banyak-banyak. Oke, dari kalori surplusnya paling dari kalori maintenance lu tuh cuma 100 aja. 100 atau maksimal 200. Supaya apa? Nanti supaya nggak perut lu jadi buncit gitu. Nah, itu tuh kedua tuh, nutrisi. Ya, pertama latihan beban, kedua nutrisinya. Ya, kalau lu mau pakai carnivore diet, kalau nggak masalah juga, asal nasinya atau karbonya jangan terlalu banyak. Karena ketika udah kebanyakan, kita bakalan ngebentuk lemak, oke? Bukan ngebentuk otot sama sekali. Ya, itu kedua. Yang ketiga, istirahat yang cukup, oke? Gue udah jelasin berkali-kali di video-video gue sebelumnya bahwa istirahat yang cukup itu adalah hal yang paling penting, oke? Kenapa penting? Karena ketika kita istirahat, di situ otot kita dibentuk. Kalau misalnya kita latihan doang berat-berat, terus makan kita udah cukup ya, udah segala macam, udah berprotein banget lah misalnya gitu kan, udah cukup lah protein kita, protein harian kita, tapi tidur kita begadang ya kan, lu masih begadang, lu masih nonton karena lu masih scrolling kan, lu udah hafal ya kan, udah hafal semua artis di lu udah hafal semua artis nih kan, udah lu mendingan, karena kita mau journey baru ya, kita bentuk otot, yaudah mending lu jangan begadang lagi, jangan begadang apalagi ngelakuin hal tadi ya, buang-buang waktu doang, oke? Jadi itu, jangan begadang, caranya gimana? Gue udah jelasin ya, supaya kita tuh bisa tidurnya cepat ya, nanti lu bisa tonton aja, ketik aja tidur plus PW Fit, oke? Nanti lu bakal tahu caranya supaya kita ibaratnya tidur lebih cepat dan tidur lebih lama, oke? Nah, itu tuh ketiga tuh, tidur. Kenapa tidur tuh penting? Tadi, pertama, buat testosteron kita ya, supaya testosteron kita tuh maksimal. Ibaratnya kita dapat suntikan alami dari alam ketika kita ibaratnya tidurnya cukup. Itu pertama. Kedua, karena testosteronnya tinggi, kemampuan kita bentuk otot juga semakin cepat. Itu kenapa makanya orang-orang yang pakai steroid, yang mereka suntikin bukan ini ya, bukan Pertalite atau Pertamax ya. Mereka nggak suntikin itu. Yang mereka suntikin adalah hormon testosteron. Kalau kita sebagai natural, yang kita butuhin adalah pertama protein, kedua testosteron ya kan, ketiga energi. Bisa dari lemak atau bisa dari karbohidrat. Jadi gitu. Jadi kita butuh yang namanya testosteron yang maksimal. Didapetin dari mana? Dari lemak hewani, pertama, kedua dari tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Sehingga testis kita, ya, biji kita bisa memproduksi testosteron secara maksimal. Itu tuh pentingnya tidur yang cukup. Kalau mereka yang pakai steroid yang kayak gini-gini ya, mereka semua bijinya nggak berfungsi. Karena apa? Karena mereka memakai testosteron dari luar. Ibaratnya kita natural nih ya, kita kan orang yang nggak pakai steroid dari luar nih, badannya biasa aja, berotot ya paling berotot biasa-biasa aja berototnya, gitu loh. Kayak gini ya, kayak berotot biasa-biasa aja ya kan. Nah, jadi ini ada orang goblok di sebelah gue nih. Jadi kalau misalnya lu bandingin sama orang-orang steroid, ya gua jauh ya. Mereka jauh lebih gede karena mereka itu, contoh gini, kalau gua testosteron gua itu paling 600 ya. Dari range normalnya kan dari 300 sampai 500, 300 sampai 900 tuh ya, mg per dl tuh, nanogram per apa gitu. Ya desiliter ya kan. Kalau misalnya orang-orang pakai steroid itu bisa sampai 2000 sampai 3000 karena mereka pakai suntikan dari luar, suntikan testosteron dari luar. Jadi tuh sekali lagi, pentingnya kita tidur yang cukup, harus 8 jam. Oke, harus 8 jam. Supaya kita bisa bentuk otot lebih cepat lagi, supaya kita ibaratnya nggak ceking-ceking mulu atau misalnya nggak gendut-gendut mulu gitu loh. Kalau testosteron kita rendah, kita gampang nyimpan lemaknya juga karena kemampuan badan kita ngebakar lemak itu berkurang, sehingga kita ya gampang nyimpan lemak. Itu ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, selalu ya, ini gue selalu bilang bahwa kalau kita mau ngebentuk otot, cari informasi yang bener. Keempat tuh jangan stres, oke? Misalnya nih, lu nonton dari gue nih, ya kan, PWV tuh nyuruhnya carnivore diet, terus ada fitness influencer yang lain, itu nyuruhnya karbonya banyakin, terus ada fitness influencer lain, itu nyuruhnya nggak usah pakai lemak. Kalau lu nonton banyak banget, nanti lu bakalan stres, pusing lu, ya kan? Ngikutin si PWV ini atau ngikutin siapa segala macam. Saran gua, lu ikutin dulu apa yang menurut lu bener, tapi jangan lu campur-campur semua, ntar salah. Misalnya lu ikutin carnivore diet, besok lu campur yang lain, besok lagi lu campur sama yang lain, yang nggak bakal berguna gitu, nggak bakal efektif. Jadi kalau lu misalnya yang keempat tuh, cari informasi yang bener ya. Salah satunya ya gua, oke? Nah, ya gitu, jadi salah satunya adalah gua. Nah, selanjutnya nih ya, setelah lu lakuin 4 tadi, yang kita harus lakuin ya, yang terakhir ya, kita harus track perkembangan kita, oke? Jadi misalnya lu di kaca kayak tadi ya, lu foto lagi setelah seminggu atau setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu lu foto lagi dan lu bandingin sama foto sebelumnya, sama foto pertama kali lu kirim ini ya, yang di email. Nanti biasanya kelihatan tuh definisinya. Itu pertama. Kedua, baru kita lihat di timbangan. Di timbangan juga lu lihat. Kalau misalnya biasa kita pagi ya nimbangnya, pagi setelah dari toilet ya kan, lu keluarin dulu semua tuh kotoran ya kan, akhirnya lu nimbang. Kalau misalnya berat badan lo tuh naik, berhasil, oke? Tapi kalau naiknya drastis ya, drastis banget naiknya, lu jangan seneng dulu, karena itu biasanya yang terjadi adalah kenaikan berat lemak. Jadi gitu. Jadi biasanya naiknya tuh pelan-pelan ya, pelan-pelan dan
ditandai di mana? Ditandai di cermin tuh kelihatan kita ototnya lebih kelihatan, lebih gede dan lebih terdefinisi. Nah, untuk menjawab pertanyaan lu ya, apakah kita boleh makan pakai ayam doang? Itu boleh sebenarnya, di carnivore diet itu boleh. Asal apa? Asal lemak hewaninya cukup. Gue dulu kan sempat ayam doang kan, cuman nanti gue masaknya sama lemak hewani ya, lemak dari sapi atau lemak dari butter ya kan, dari susu sapinya itu. Oke, jadi gue masak ayamnya itu dada terus sama ini, sama lemak dari hewani itu dari sapi ya. Atau misalnya kalau lu nggak bisa, ya udah pakai paha ayam aja, karena itu lemaknya udah cukup. Tapi inget, pastiin juga lu pakai tambahan dari dada, dari protein dari dada. Jadi kesimpulannya gitu ya. Pertama, lu harus latihan beban tapi ditingkatkan intensitas, atau maksudnya apa namanya? Yang awalnya lu 3 kali ya, lu jadiin latihannya tuh 6 kali seminggu ya. 6 kali seminggu. Dan ingat, tonton video ini untuk supaya kita tuh paham cara ngebentuk otot dengan maksimal ya. Supaya kita paham prinsipnya. Itu pertama, latihan bebannya dinaikin. Jangan cuma 3 kali doang, oke? Yang kedua, untuk mendukung supaya kita latihan bebannya itu lebih keras atau lebih ibaratnya nggak gampang sakit, didukung dari nutrisi yang cukup. Nutrisi dari carnivore diet, oke? Nah, ketiga, tidurnya yang cukup. Oke, jangan begadang ya, jangan begadang, tidur harus cukup untuk kebutuhan testosteron. Keempat, cari informasi yang benar ya, dari gua doang atau dari yang mirip-mirip kayak gua. Itu keempat. Yang terakhir, kesimpulannya adalah yang terakhir, lu harus, kalau lu ngaca, harus di-track progresnya ya. Di timbangan juga lu harus punya timbangan untuk nge-track progres kita. Apakah kita berkembang atau kita nggak berkembang sama sekali. Nah, untuk menjawab lu yang terakhir, kalau kita makan paha ayam doang di carnivore diet, boleh. Bisa banget kita makan paha ayam. Tapi sebaiknya kita selang-seling juga ya, selang-seling. Walaupun lu misalnya nggak bisa makan daging, lu coba makan daging, oke? Lu pasti bisa makan daging, lu nggak mungkin bisa. Lu nggak mungkin nggak bisa, oke? Pasti bisa ya, lu coba aja, oke? Pelan-pelan. Kenapa kita harus ganti-gantian nih? Kadang makan ayam, kadang makan sapi, ya kan? Karena masing-masing hewan itu punya nutrisinya masing-masing, nutrisi yang lebih ya. Semua nutrisi punya, maksudnya kayak protein, vitamin, mikronutrisi A, B, C, D, E gitu ya misalnya. Mereka semua masing-masing hewan tuh punya. Tapi ada nih, contohnya kalau di sapi, omega 3-nya lebih tinggi. Tapi kalau di ayam, vitamin B-nya lebih tinggi. Jadi masing-masing hewan tuh punya kelebihan masing-masing, dan kenapa kita harus makan itu semua ya. Kenapa kita harus makan ayam, kita harus makan kambing, sapi, dan lain-lain. Oke? Segitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat ya. Semoga menjawab ya Andrea. Dan menjawab buat teman-teman semua yang pengen ngebentuk otot. Segitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.